Barang siapa yang diputuskan oleh Allah dia terbebas dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz. Ini orang yang beruntung. Ini orang yang berhasil. Inilah orang yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kedengaran jelas. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pengurus masjid Mabaul Khair. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para tokoh agama, masyarakat, Bapak wabil khusus Bapak Ustaz. Sebenarnya masih ada di sini Pak Ustaz, tapi ya saya kan ada juga. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji, Ibu Haja, Bapak Imam, Bapak Muazzin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya rasa Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ada seorang istri dia bilang dengan suaminya, "Bang, perhiasan dunia itu istri yang soleha. Kalau abang ingin saya jadi istri yang soleha, berikanlah saya perhiasan." Suami ini orang yang punya prinsip diam itu emas. Ketika istrinya minta emas, dia diam aja. Ini salah memahami daripada hadis Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita saat ini sudah memasuki tahun yang baru. Tahun baru ini bukan berarti umur kita bertambah. Memang secara angka itu kelihatannya bertambah, tapi sebenarnya jatah umur kita ini semakin berkurang dan mendekatkan kita kepada saat-saat kematian. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakan pahalanya, akan dihitung, akan direkap di yaumil qiyamah nanti. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang diputuskan oleh Allah dia terbebas dari neraka, wa udkhilal jannah, dan masuk ke dalam surga, faqad faz. Ini orang yang beruntung. Ini orang yang berhasil. Inilah orang yang sukses. Jadi orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang berhasil itu menurut Allah adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Apabila dia diputuskan oleh Allah, dia terbebas dari neraka dan masuk ke dalam surga, itulah orang yang beruntung. Selama ini kita menganggap orang
mengulang. Sebenarnya umumnya manusia ini takut kepada kematian. Ada dua sebab manusia ini takut pada kematian. Yang pertama karena cinta dunia, ya. Karena kecintaannya terhadap istri, terhadap anak, terhadap harta, ya, rumah mewah, mobil mewah, perusahaan dan sebagainya, ya, segala yang dicintai di dunia ini membuat dia itu berat untuk meninggalkannya. Itulah makanya dia takut kepada kematian. Yang kedua, sebab orang takut kepada kematian itu karena nanti tidak tahu setelah mati ini masuk ke dalam kubur, apakah masuk ke sijin, penjara penyiksaan, atau ke iliin, ke taman-taman surga. Di akhirat nanti apakah dimasukkan ke dalam surga atau dilemparkan ke neraka. Ini yang membuat orang itu takut. Jadi kita terus terang saja, kalau kita ditawarkan kematian saat ini, ya, ditawarkan misalnya kalau mati datang malaikat maut menawarkan Al-Quran, boleh ya ini sejauh yang begitu. Umumnya pasti ketakutan. Bukan takut apa, ibadah udah jalan, hanya takut ibadahnya tak diterima, takut dosa-dosa yang masih ada, ya kan? Nah, itu yang membuat takut. Takut karena tak tahu di tempatnya ini nanti di mana. Bapak Ibu yakin ya, nanti kalau mati ini pasti selamat. Yakin tak kita? Mana kita yakin, mana kita tahu, ya kan? Apa kita diselamatkan tak? Ini yang jadi pertanyaan Rabi'ah al-Adawiyah ketika dia dilamar oleh ulama seperti Abu Sufyan As-Sauri. Salah satu pertanyaannya, kalau aku mati nanti, apakah aku masuk surga atau masuk neraka? Rabi'ah al-Adawiyah yang ibadahnya satu hari, satu malam 1000 rakaat. Itu Sufyan As-Sauri masih tak bisa jawab. Kan ini masalah lain. Masalah mana tahu? Apalagi macam kita nanti kalau mati ini masuk surga atau masuk neraka, mana kita tahu? Itu yang membuat kita takut, ya. Takut itulah kata Rasulullah, kalau orang merasa takut waktu di dunia, nanti di akhirat didatangkan rasa aman. Orang yang merasa aman-aman yang di dunia ini bakal yakin bakal selamat, nanti di akhirat kan didatangkan rasa takut. Jadi itulah bedanya kita dengan agama yang lain, agama sebelah. Kalau kita ini ditanya apakah kau nanti akan selamat, insya Allah. Kalau yang di sana pasti selamat, pasti masuk surga. Biar dosanya berkali-kali tetap ada. Ya kan? Kalau kita ini masih kalau masih takut, ya, biarpun banyak ibadah masih takut, masih cemas. Ya kita selamat tidak. Maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah itu memberikan amalan jangan sampai ditinggalkan. Maqara ayat al-kursi. Barang siapa membaca ayat kursi, fi duburi kulli sholatin maktubah. Setiap selepas sholat maktubah, sholat wajib, sholat fardu. Ya. Setelah subuh ini sholat aja ayat kursi. Ya, kalau tadi lupa baca, ataupun bisa sambil pulang ke rumah berjalan aja ayat kursi. Setelah zuhur
Terus yang keempat, sih jarang nih, manusia yang ditunggangi oleh iblis, syaitan, hawa nafsu. Ya ini juga menghalangi kita. Biasa kita tak usah. Misalnya kita berbuat kebaikan, dia menghalanginya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, setiap kita mau melakukan kebaikan ini, 4 musuh ini selalu ada untuk menghalangi kita berbuat kebaikan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, makanya tidak mudah kita untuk dapatkan surga ini. Kata malaikat, kata Allah, wahai malaikat, beritakan malaikat ini, pergilah kau ke surga, lihat jalan-jalan menuju surga. Kemudian kau pergi ke neraka, lihatlah jalan-jalan ke neraka. Maka malaikat Jibril pun pergi melihat ke surga dan melihat jalan-jalan untuk bisa masuk surga. Lalu kemudian pergi ke neraka dan melihat jalan-jalan menuju ke neraka. Kata setelah itu malaikat Jibril dipanggil oleh Allah, bagaimana pendapatmu hai Jibril? Kata Jibril bilang, ya Allah, rasanya tidak ada orang bisa masuk surga. Karena sulitnya untuk dapat masuk surga ini. Dan rasanya tidak ada orang yang bisa terhindar dari neraka. Karena sulitnya melepaskan diri dari neraka ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, maka untuk masuk surga ini 2 saja Bapak Ibu sekalian, 2 langkah saja. Langkah pertama kita menginjak hawa nafsu, ya. Kaki kiri menginjak hawa nafsu, kaki kanan masuk ke surga. Ya. Jadi kalau ada nafsu bisa dikalahkan, maka syaitan pun tak berdaya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini berarti kita melawan hawa nafsu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kita selalulah kita mohon kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, terakhir sebagai penutup akan kelamaan lewat dalam musnahnya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, siksa, kita tahu siksaan itu, penderitaan itu, siksa kubur, siksa neraka. Padahal ada yang berat lagi Bapak Ibu sekalian, yaitu hisab. Hisab itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Hisab itu berat. Kita ditanya soal harta, soal umur, itu berat sekali Bapak Ibu sekalian. Maka orang yang punya kekayaan, ya, ini berat sekali. Kalau harta itu, kalau dia ditanya, kalau dia halal dia dihisab, kalau haram dia diazab. Nah, terus kemudian ditanya tentang umur kita, ini berat sekali. Ini menyiksa betul-betul masa hisab ini. Maka Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada tidak orang yang masuk surga tanpa dihisab? Ada tidak? Tidak ditanya-tanya lagi, tidak ditanya soal harta, tidak ditanya soal umurnya yang digunakan untuk apa. Tidak ada ditanya-tanya lagi. Ada tak? Siti Aisyah, ada tak Rasulullah? Ya Rasulullah, ada kata Rasulullah. Ada wahai Aisyah. Siapa itu ya Rasulullah? Yaitu orang yang apabila dia mengenang dosa-dosanya dia menangis. Orang yang apabila dia mengenang dosa-dosanya dia menangis. Kemudian Rasulullah langsung mengatakan, ya Allah, jadikan 2 mataku ini ya Allah, mata yang selalu mengalirkan air mata sebelum datang masanya. Mata ini mengalirkan darah dan gigi menjadi bara. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, menangis Bapak Ibu sekalian. Dan kita menangis karena dosa-dosa kita. Bangun tengah malam saking takut kepada Allah, kita menangis. Kita ingat dosa-dosa kita dan kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, agar Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Ya, kalau orang yang selalu menangis karena dosa-dosanya, kata Rasulullah, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab. Ini nangis nih, menangis nih, kalau tak lembut-lembut dengan hati itu tak dapat sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau betul-betul lembut hati kita itu barulah bisa kita menangis. Nah, saya rasa Bapak Ibu semuanya hatinya lembut dan mudah menangis, ya. Nah, menangisi dosa
Jadi demikianlah